Oke teman-teman, sekarang lanjut kita cari kulineran di daerah Kapas Krampung ya. Kali ini kita coba explore Kapas Krampung Surabaya. Ada makanan enak apa aja di sekitar sini. Mungkin di belakang skill udah kelihatan ya tujuan pertama kita. Ada namanya tuh apa Babahoy kayak gitu. Nah ini agak masuk ke ruko ya. Jadi di depan itu BCA Kapas Krampung. Kalian masuk aja ke dalam, belok kanan udah nyempil langsung di pojok udah ada ini. Nah ini adalah menu kayak nggak salah sih namanya cap gome atau lontong balap teman-teman, sama ada kue tiramnya kayak gitu. Kue tiram atau ote-ote porong ya kalau biasanya yang awal dulu Surabaya terkenal, sekarang orang biasa spellnya kue tiram. Nah kita cobain langsung aja ya makanannya untuk kuliner pertama kita di Kapas Krampung. Oke? Oke guys, ini dia. Mbak, ini menunya ya? Iya. Nah, Babahoy, oke. Nah, ini makanannya ada lontong mie, kari ayam, udang, kue tiram, kue kirim. Mikirin, sorry, sampai aku lihat namanya. Terus dia hijau proses food teman-teman. Mbak, biasanya bestsellernya di sini apa ya? Lontong mie sama kue tiram, Kak. Lontong mie sama kue tiram, lontong Iya. mie. Boleh deh, aku coba lontong mie satu kalau gitu ya teman-teman. Lontong mie mau yang biasa atau yang jumbo? Yang biasa aja. Lontong mie biasanya satu. Sama kue tiramnya ada berapa macam sih? Ada macamnya, ada banyak, ada 6. Oh, yang paling laris apa? Tiram. Yang original sama premium. Premium isinya. Premium ukurannya Ada lebih ayam. besar. Isiannya juga lebih banyak, ekstra tiram gitu. Oh gitu. Iya. Boleh deh premium ya. Berapa? Satu. Satu. Sama apa lagi? Air mineral satu boleh. Mau botol atau gelas? Botol. Botol. Mau tambahin sepatu? Boleh. Ini apa Mbak kalau yang di sini? Ini ada menu baru juga, sego jahanam namanya. Sego Kayak jahanam. menu sambelan gitu. Oh sambelan. Iya. Kalau yang ini apa? Iwak P ya? Ya, menunya yang ini. Bentar ya. Ada ikan asap, ayam goreng, ikan asap semua guys. Bentar ya, Kak. Nggak apa-apa Mbak kalau nggak ada. Kayak yang penting ini nih, jahanam ini kan Iya. maksudnya ini. Jahanam guys namanya. Oke, boleh lah. Kita tunggu Makan makanannya sini ya. semua ya. Oke Mbak. Oke guys, ini udah diizinin nyempil. Nah, untung saya langsing ya Mbak ya. Nah, ini kita intip. Tadi di dekat di dekat kasir ada yang bikin lontong gomeknya. Yang di sini adalah kue tiramnya ya teman-teman ya. Ini di sini bikin apa aja Mbak? Ini buat take away. Oh, take away-nya. Take away-nya Jadi tapi lontong mie. lontong mie juga ada di sini ya. Lontong mie-nya di sini, terus nasi sambelnya, nasi jahanam itu juga di sini kalau bungkus. Terus mikirin dari belakang semua take away sama dine-in-nya. Mikirin tuh mie apa sih sebenarnya? Mikirin itu seperti mie laksa, Oh, mie laksa. kuah kari. Ala Malaysia berarti Iya, ya? mie kuah kari. Ah, gitu kelihatannya sih emang Iya. gitu. Kayak Toppingnya macam-macam. Ada yang udang crispy, udang sedang. macamnya. Menarik Ada ya teman-teman ya. telurnya. Kalau perutnya muat kayaknya boleh dicoba semua ya. Atau kapan-kapan balik lagi lah ya Mbak ya. Iya. Kita cobain yang lontong mie-nya ya atau cap gomek sama ini tete kerangnya. Katanya ada yang mozzarella Mbak. Iya, varian baru. Varian baru. Isian mozzarella. Molar berarti ya isinya. Iya. Wah. Ini kayak gini guys dapurnya sekilas. Itu apa ya Mbak ya? Ayam. Yang itu Itu rumput laut. rumpet laut. Ini rumpet laut kan benar. Ini tiramnya yang gendut-gendut. Itu yang di situ daging ya, cincang. Itu isiannya ayam ini. Masih belum jadi. Itu buat bawangnya. Bawangnya. Tapi di sini pertanyaan orang-orang kebanyakan nih halal nggak Mbak? Halal di Halal sini. ya? Ada sertifikat halalnya. Oh ada. Iya, ada. Di mana Mbak? Ada. Itu di depan itu ada kok. Wah, kudu tak video nanti. Kalau nggak mereka nanti nggak percaya. Oke, oke. Kalau gitu kita penasaran nanti kita tungguin. Kita cobain makan tiramnya teman-teman. Kirim ke Jakarta. Cabangnya di mana Mbak? Ada siapa? Di Royal sama di Billy Johnson. Royal ini Royal Plaza. Royal Plaza sama Beji Junction. Oh, di mall berarti ya, ada ya. Kalau di sini aslinya ya Mbak ya, maksudnya awal ya, perintisnya. Jadi berapa lama Mbak? Tahu nggak? Kurang Berapa lebih 5 kalau nggak 6 tahun. 5 atau 6 tahun? Ya, lumayan ya. Lebih berapa Mbak? Coba Mbak. 8 tahunan sudah. 8 tahun ya. Nah, ini berarti udah lebih lama ya kayaknya dari sini ya. Makanya Mbaknya tahu kayak gitu. Wah, sudah lumayan lama. Ini tiramnya dari kecil loh. Gemes liatnya gede-gede gitu. Nah. Menggugah selera tuh ya Mbak ya kalau gendut-gendut kayak gitu. Nah. Kayak ternyata ini. Nah.
Yang di sini tempat bikin lontong cap gomek ya Mbak? Lontong mie kak, Lontong mie cap gomek beda? beda. Kalau lontong cap gomek kan pakai rebung. Oh, kalau ini lontong iya, mie. kalau ini lontong Oke. mie. Oke, lontong mie ya teman-teman, ralat. Kalau lontong cap gomek di belakang kak. Oh, ada sendiri ya? Iya, ada sendiri. Ini tapi yang best kan lontong mie ya? Lontong mie sama kue tiramnya. Ini isinya apa aja Mbak? Kalau lontong mie itu ada lontong, Mie. tauge, mie, sama tahu. Nanti di atasnya dikasih bawang goreng sama udang crispy. Bawang goreng, ini Iya. udang crispy-nya ya. Ini bawang gorengnya. Oke. Ini satunya udang crispy. Itu apa? Sate kerang nambah sendiri ya? Kalau sate kerangnya sendiri kak. Tapi bau udangnya udah kecium sih Mbak. Iya, dari kuahnya juga Dari sudah ada kuahnya, udangnya. ya? Dari sini lontongnya juga tanpa petis kak, bedanya. Oke mantap. Nah kita nggak usah gangguin banyak lama-lama nih. Langsung sibuk banget tuh yang ngantri banyak. Kita langsung makan aja tuh. Kebetulan makananku udah jadi. Nah oke teman-teman sudah datang ya untuk pesanannya. Jadi aku pesan ada mie lontong mie nya ini bahoy. Ini cukup terkenal ya dan tadi ada cabangnya 2. Tapi untuk awalnya dia tempat utamanya ada di ini, ada di Kapas Kerampung. Makanya aku masukin kuliner Kapas Kerampung karena rame banget di sini guys. Semuanya dikirim dari tempat ini. Nah ini ada kue tiramnya nih. Aku kasih tahu tiramnya sebentar ya. Tuh. Kelihatan gendut ya tuh, masih anget banget. Jadi kalau kalian takut makan kue tiram-tiraman OTT porong karena stigmanya banyak yang bilang ini haram ya teman-teman ya. Karena doi jual menu lainnya yang ada B2-nya. Tapi di sini punya sertifikat halal sendiri. Jadi kalau kalian ragu ataupun gimana, kalian bisa makan kue tiram yang di Babahoy ini. Kalau kalian takut ya isinya kayak gitu. Oke, kita cobain dari pertama ada lontong mie dulu ya teman-teman ya, sebentar. Jadi lontong mie-nya ada yang jumbo, ada yang biasa. Ini aku pesen yang biasa aja ya teman-teman ya. Nih, biar bisa makan banyak, nggak terlalu kenyang. Kalian bisa lihat udangnya, nih banyak titilan udangnya. Udang garing ya, crispy. Ini aku jadi inget menu nasi udang. Nasi udang yang udang crispy banyak itu yang daerah Atom, daerah Surabaya Utara itu kan banyak ya. Jadi kayaknya menarik sih teman-teman. Nah, porsinya lumayan ya. Lontongnya juga kelihatan, ada tahu, mie sama kecambah. Kita cobain dari ini dulu teman-teman, kuahnya. Bismillah. Oh, wow, obinya, ebi di kuahnya itu. Jadi kalau kalian tadi ke tempat bikin lontong mie-nya, itu udah kecium bau udang ebinya. Ini beneran kuahnya udah gurih ebi banget. Jadi kalau yang gurih-gurih ebi gini, biasanya makanan orang-orang Chinese itu kalau masak itu suka yang ebi-ebian teman-teman. Ini yang mantep kuahnya sih emang. Baik sambalnya. Beda banget sama udang. Crispy-nya. Itu menambah sensasi kriuk-kriuk. Ini sambalnya nggak gitu pedes kok menurutku. Enak guys. Ini udah crispy. Nah, cocok banget sama sambalnya. Sambalnya itu pedes. Sambal apa yang guys ya? Aku mengutarakannya. Ini itu kayak sambal yang padat, yang ada asamnya, ada asam pedes manis gitu. Kalau kalian lapar kayaknya kurang sih nih yang porsi biasa. Sekarang kue tiramnya teman-teman nih. Wah, ini gendut sekali ya. Aku naksir tiram yang gendut ini. Ini enak. Luarnya tuh renyah. Kalau minyak kayak pasti ya teman-teman ya, namanya gorengan. Terus dalamnya tuh banyak rumput lautnya sama daun bawangnya tuh banyak banget teman-teman. Tapi kayak lebih kerasa rasa rumput laut teman-teman. Nih yang anunya tiramnya. Tiramnya doi. Dia tuh nggak dibumbu jadi fresh daging tiram. Tapi nggak amis. Jadi fresh kerasa daging tiramnya teman-teman. Nah.
Dan ini karena spesial, doi ada ayamnya juga ya guys ya, tapi campur ayam, dan ayam sama tiram. Jadi tiramnya gede, terus ada ini yang dicampur sama seaweednya atau rumput lautnya ini ayamnya adonannya. Dan meskipun luarnya garing tapi dalamnya rada semi basah ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi begitu kamu gigit crunch nih di luar, tapi begitu kamu makan di dalam tuh masih ada lumernya gitu mas adonannya. Oke guys, habis ya teman-teman nih. Sudah bersih, aduh. Mulai kenyang. Sayang teman-teman, tadi aku mau nyobain yang tiram terbarunya, isi mozzarella yang molor. Aku ngebayangin sih. Wih, pasti mantep banget sih. Kue mozzarellanya itu. Kayak biasanya saya buka tiram dan ayam, sekarang isinya mel keju yang wis kayak gini. Tapi sayang banget, katanya dari pagi pun itu habis. Karena stoknya dia nggak banyak. Tapi kalau kalian mau aman, katanya mending kalian belinya yang di sini ya, karena yang di cabangnya itu tergantung permintaan dan kayaknya nggak terlalu banyak di sana stoknya. Karena yang utamanya ada di sini teman-teman. Sayang banget nggak bisa nyobain. Kapan-kapan lah ya balik lagi ke sini buat makan kue mozzarellanya. Oke. Nah, overall lontong minyak enak ya teman-teman ya. Ini lebih kayak yang like ebi banget, tapi yang like bukan nggak ada rasa, menurutku nggak ada yang rasa petis-petisnya gitu sih guys. Yang rasa petis yang gimana tuh enggak sih menurutku, lebih kayak kuah ebi gitu sih menurutku, lebih kayak ke arah situ. Kalau aku makan yang di pasar Blauran itu kan dia ada campuran rasa petisnya ya kayak gitu. Nah itu tergantung selera ya. Kamu lebih suka yang liker ebi banget atau yang rasa ke arah petis kayak gitu. Nah ini yang ke arah rasa ebinya kayak gitu. Nah terus porsinya lumayan, kue tiramnya oke. Kerasa gurih ya, gurih adonan ayamnya sama adonannya, jadi mantap. Kalau tiramnya polos, bener-bener nggak dibumbu, jadi dari bumbu asal tepungnya kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kayaknya untuk kuliner pertama kita di Kapas Krampong di Babahoy aku tutup di sini ya. Kita lanjut melipir ke kuliner berikutnya di sekitar sini. Tentunya masih cari makanan atau minuman yang enak di daerah sini. Kalau gitu kita lanjut yuk. Nah oke, masih di area Kapas Krampong ya. Kali ini kita cari lagi, tapi kayaknya cari yang rada-rada snack ya teman-teman ya, alias rada-rada tidak mengenyangkan. Di sini ada satu tempat minuman dingin yang menurutku lumayan menarik sih. Aku belum pernah nyobain, tapi aku pengen nyoba ini. Ada namanya es dawet duren ayu nih, Banjarnegara coy. Ternyata dari luar kota ya. Nah ini kelihatannya menarik sih guys. Aku lihat sekilas di internet ya, di Google. Jadi aku penasaran pengen nyobain es duriannya sambil biar nggak begitu kenyang tentunya ya. Kita coba tanya bapaknya yuk. Nah ini Pak, masih ada es duriannya? Ada, siap. Seporsi berapa? Yang durian 18. Yang original kena 8.000 sekarang. Kena 8.000. Ini ada tulisan Banjarnegara, emang dari Banjarnegara? Iya, dari Banjarnegara yang jual. Oh yang jual. Yang dapatnya punya berarti ya. Sampean? Iya, kalau dapatnya bikin Surabaya ya. Kayak gitu. Boleh kenalan nggak Pak? Namanya coba dulu. Jadi Setiawan. Pak Edi Setiawan Edi ya. Setiawan. Bapak yang jual di sini ya? Iya. Udah berapa lama Pak jual? Aku di sini tahun 2012 akhir. 2012 akhir ya, sampai sekarang ya. Paling lama yang kelilingan. Kalau Keliling juga sempat? dulu keliling tahun 98. Lebih lama ya kayaknya Pak ya. Menikmati kelilingan enak. Enak mana nih keliling sama Ya enak kawan-kawan sini. gitu? Ya Om. Sudah banyak pelanggannya soalnya ya. Ya, kalau sini kan dekat rumah. Oh, rumah daerah sini ya. Ya, daerah pelosok sini. Kalau keliling kan jauh, bahkan sampai sana loh. Sampai Mana-mana ya. Jalan Pahlawan. Saatnya pensiun ya teman-teman, alias santai-santai dulu menikmati es dawetnya. Boleh kita cobain, kita bikin es dawetnya. Kalau yang di sini kan Nah, ini semua bikin sendiri Pak? Ada apa dengan bantu-bantu? kalau dibantu biasanya anak. Kalau istri paling beres-beres. Nah, ini duriannya dari mana Pak? Ini sekarang alhamdulillah yang punya Medan. Medan. Dawet juga ya bikin. Ini gula sama dawetnya semua bikin sendiri ya Pak ya? Bikin sendiri semua. Mantap juga. Yang nggak bisa bikin cuman paling es batu. Bukanya hari apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Bukannya tiap hari, liburnya kalau pas pegel aja. Oh, liburnya pas pegel aja. Jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya. Udah jadi. Jadi sahurnya bisa pakai durian ya Pak ya? Iya, masa nggak usah tahu apa-apa loh, boleh. Yo, nggak usah dawet kamu yo. Boleh. Nah, wes. Tempat aja loh, boleh kok. Wes. Penuh ya guys ya nih. Mantap nih.
Oke, kita berhenti sejenak teman-teman menikmati es dawet durian. Ada juga es dawet durian yang ternyata di daerah Kapas Kerampung ini ya. Dan kayaknya cukup rame dan banyak langganannya. Wah, sampai tumpah-tumpah ya. Nih, bismillah. Aku sedot sedikit dulu ya, biar nggak terlalu tumpah-tumpah. Nah, jadi tadi kalian bisa beli original. Bukanya mulai siang ya teman-teman ya. Terus kalian bisa beli yang biasa. Sama yang pakai durian nih kayak gini. Duriannya potongannya lumayan gede-gede sih guys. Dan ini pakai kayak durian Medan gitu loh. Nah, kayaknya bakal legit sih. Ini ternyata minuman Banjarnegara ya. Orangnya Banjarnegara ya. Wah, kantornya gurih sih teman-teman. Gula Jawanya legit. Durennya nih. Durennya nih. Duriannya enak. Ngomongnya durian lokal ya guys. Durian Ariano ya guys ya. Vendornya dari Medan. Sebenarnya duri-duri lokal yang legit sih menurutku. Manisnya menurutku pas sih dengan kegurihan santannya teman-teman. Dan ini Swagger Pol. Kamu harus minum yang udah agak cair nih duriannya, udah kecampur sama santan sama dawetnya. Enak banget. Keluar legit. Lagi duriannya dapat karena manis banget. Termasuk mateng manis guys untuk duriannya. Wow. Enak sih, gurih. Wes, cocok banget guys pokoknya sama cuaca Surabaya yang panas. Duriannya ini juga guys, jadi full daging teman-teman. Jadi yang bukan ada isiannya, ada bijinya ya. Tapi dia yang full daging. Tuh tadi tak totok-totok full guys. Tuh lihat, makin kental karena duriannya mencair ya. Mantap pokoknya. Oke guys, habis. Wah, lumayan ngangin ya, masih mencoba makan es tadi diimbu lagi sama bapaknya. Jadi tambah kenyang. Oke, nggak apa-apa. Ini sebentar lagi masih ada satu tempat lagi ya yang untuk kita cari-cari di Kapas, makanan enak di Kapas Kerampung ini, mumpung lagi ada di sini. Overall dawetnya enak guys, kayak duriannya tebel, legit, manis, lokal, matang ya. Ini termasuk durian lokal yang matang. Katanya dari Medan. Gulanya enak pas manisnya, gula Jawanya, santannya juga gurih, kombinasinya mantep sih guys sama dawetnya yang kenyal-kenyal, yang gerunjul-gerunjul ya, kenyal kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke kuliner terakhir kita di Kapas Kerampung. Oke, yuk. Oke guys, lanjut lagi masih cari kuliner di area Kapas Kerampung ya. Kali ini kuliner terakhir kita malam-malam. Ada masih pecel yang ramai banget sebenarnya kalau malam ya. Tapi ini aku baru buka, jadi mungkin nggak begitu seramai itu. Cuman nasi pecelnya udah terkenal cukup enak guys di orang-orang sekitarnya. Langsung aja, doi ada di kiriku. Ini kalau nggak salah namanya nasi pecel Bu Umi ya teman-teman ya. Jadi doi sebenarnya bukanya sampai tengah malam. Sekarang habis maghrib sekitar jam 6. Doi ternyata udah buka. Dan menunya sepertinya masih lengkap banget. Jadi kita lihat ya ada menu apa aja, makannya kayak gimana. Untuk kuliner terakhir kita di Kapas Kerampung, oke? Nah oke Kak. Mbak, masih ini baru buka ya? Masih lengkap menunya? Masih lengkap. Ini ada apa aja kalau boleh tahu? Di sini ada nasi pecel sama nasi rawon aja. Nasi pecel sama nasi rawon, ada 2 macam menu ya? Iya. Kalau nasi pecelnya ini, Iya. lauknya ada berapa macam sih Mbak ini? Ada banyak, tinggal milih. Tinggal milih ya teman-teman. Nah, ini pecelnya nih. Wah, menggiurkan ya. Harganya berapa sih kalau polosan pecel? Polosan 10.000. 10.000 ya. Kalau lauknya by lauk ya. Iya. Tergantung harganya ya? ikannya. Oh. Kalau ikan gorengan kan mulai dari 1.000-an kalau Dari gorengannya. 1.000 nih gorengannya komplit ya. Nanti refill lagi toh Mbak?
Apa? Ada refill lagi? Nggak ada. Habisin doang. Makin malam habis nanti nggak ada. Oke, ini nggak selengkap ini ya kalau nggak Iya. jam segini. Oke lah, kita pesen dulu guys kalau gitu. Ini bumbunya bikin sendiri apa? Iya. Mau lodeh tumpang? Kenapa? Mau lodeh tumpang? Boleh. Segini berapa Pak? Kalau polosan gini 10.000. 10.000. Tergantung ikannya. Kalau lauknya ada apa aja? Ada ayam, paru, Harganya berapa kira-kira? mulai dari 12.000. 12. Telur bulat, Hah? 14.000 telur ceplok, telur dadar, 14.000 itu. 17 ada ayam, daging, 18 paru. Oh, kayak gitu. Kalau ininya udah termasuk itu. Apa? Ininya maksudnya yang Iya, udah- itu juga termasuk paket. Udah. Ini udah berapa lama sih pecelnya, Mbak? Dan berapa lama bunda? Tahun berapa Mbak Ayu? Sudah 35 kan? 30 5 tahun. 35 tahun teman-teman, udah lama juga. Nah ini udah komplit, tinggal milih Iya, lauknya ya. iya. Best sellernya apa lauknya? Empal sama Empal. telur. Sama telur. Boleh deh. Empal sama Empal telur. sama telur. Mbak. Kita pesen yang paling best seller teman-teman. Nah, itu kelapa ya? Kayak Iya. serundeng gitu. Ah, enak itu Serundeng biasanya. gratis. Kayak kelapa kering ya jadinya ya. Iya, saya tak pilihkan yang Ini bukanya hari apa aja sih, Mbak? Senin sampai hari Senin sampai hari Sabtu, hari Sampai Minggu Sabtu tutup. aja. Iya. Hari Minggu tutup teman-teman. Nah, jadi jangan datang hari Minggu ya. Jamnya Setengah 5 buka, jam 1 siang, jam 1 malam tutup. sampai jam 1 ya, jam setengah 5. Boleh lah kita cobain. Ini pecel khas mana sih, Mbak, kalau boleh tahu? Ngikutin arah mana? Ikut Madiun apa ikut mana? Surabaya punya. Lah, Bu Uminya yang mana? Udah nggak ada. Berarti ini generasi keberapa? Kedua ya. Anaknya siapa kalau boleh tahu? Ibu. Oh, Ayu. Ayu ini boleh kenalan. Ini ya Bu ya, nggak cuma sekelas ya Bu ya. Terima kasih kalau gitu kita icipin ininya. Terima kasih ya Bu ya. Oke teman-teman, ini dia pecelnya ya. Jadi aku pakai lauk yang tadi daging sama telurnya. Akhirnya sampai juga makan nyobain pecelnya Bu Umi ini. Sebenarnya aku udah beberapa kali kesini, cuman tutup guys. Jadi ini aku udah balik ke berapa ya, kedua apa ketiga kesini, dan ternyata doi baru buka. Aku pikir doi bukanya malam, makanya aku sengaja ke malam tutup kayak gitu. Ternyata aku jam segini ternyata udah buka guys, habis maghrib kayak gitu. Nah ini dia pecelnya yang akhirnya bisa keicip juga. Tadi penampakannya menarik banget ya. Sebenarnya yang menarik ini daging kelapanya, karena di beberapa tempat aku makan pecel di luar kota kan yang ada dagingan suwir kelapanya gini gurih, enak banget sih dagingnya, serius kayak gitu. Ya. Terus ada rawon ya, kayaknya juga seger rawon. Biasanya kalau jual mana kan jual pecel ada rawonnya nggak sih, biasanya satu paket gitu, kayaknya juga enak. Tapi karena perutku terbatas dan aku nggak bawa teman dan lagi makan sendiri, jadi aku cobain yang pastinya pecelnya guys, menu andalnya Doi kayak gitu. Oke, nggak perlu banyak ngomong lagi, kita langsung cobain pecelnya ya. Kita cobain dari bumbunya nih yang pakai nasi ya. Oh, tuh kalian lihat, bener-bener udah ngelek idu ya kasarannya ya. Wah, ini kayaknya kacangnya tuh kayak banyak banget di situ. Terus teksturnya juga masih ada itu, kayaknya enak banget sih. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kayak ebi. Ini bikin tambah gurih asin rasanya. Bumbunya ini termasuk enak guys. Dia bukannya yang kayak pekat banget, legit yang pekat gitu. Cuman dari gurih kacangnya udah kerasa banget. Ada sambal tumpang sama tewelnya nih. Sambal. Wah, gurih. Enggak. Tawar sama tadi sambal tumpangnya enak. Enggak, gurihnya tuh kerasa. Cocok banget kombinasinya sama bumbu pecel Doi kayak gitu.
Ini telurnya ya teman-teman ya. Sekilas mungkin karena dia warnanya coklat, terlihat kayak udah di bumbu kacem ya teman-teman ya. Tapi ternyata nggak semanis itu. Jadi rasa asli telurnya itu masih kerasa guys. Ini emang bumbu pecelnya sih enak sih. Terus ini kan ada serundeng-serundeng kelapanya ini. Enak kok kelapanya. Aku aja dagingnya ya, aku penasaran. Daging kelapanya emang benar enak. Gurih banget rasa serundeng kelapanya itu. Dagingannya juga nggak alot menurutku. Ini enak digigitnya. Mantap ya guys. Oh, benar-benar kayak dari warna jadi nasinya aja kayak langsung berbumbu gitu loh, karena di mix macam-macam bumbunya tadi. Oke guys, kenyang banget ya. Akhirnya nyobain juga pecelnya Bu Umi setelah beberapa kali nggak kesampaian ya. Ya kayaknya udah itu aja ya. Terakhir vlog kita di daerah Kapas Krampong ini ditutup sama pecelnya Bu Umi. Nah kayak gini yang mantep banget menurutku. Bumbunya enak, sayurannya enak, tewelnya enak, pokoknya serba enak menurutku. Dagingnya juga gurih guys dari kelapanya. Aku rasa kalian harus makan daging kelapanya sih, enak banget soalnya. Cuma ada rawon ya, yang aku belum pernah nyobain, tapi kelihatannya rawonnya juga menarik sih. Kapan-kapan lah ya aku balik buat nyobain. Kayak gitu. Overall enak-enak ya di Kapas Krampong ini, mulai dari yang ala Chinese, kemudian ada yang seger-seger durian, kemudian ditutup sama nasi pecel. Namun juga nasi pecel yang ini agak jarang juga nasi pecel yang belumnya komplit kayak gini ya, terus enak kayak gitu. Untung salah satunya aku nemuin di sini. Nanti semoga kita masih sempet kulineran lagi di Surabaya ya, nyobain daerah-daerah lain per part seperti biasanya. Aku cari referensi yang menurutku tentunya enak menurutku. Itu juga hasil research ya, dan aku lebih fokus ke, kalian tahu lah ya, lebih fokus ke tempat-tempat yang belum pernah aku coba. Soalnya aku juga penasaran biar aku bisa explore Surabaya, nyobain berbagai macam kayak gitu. Oke, aku tutup sampai di sini. Tungguin kita lanjut nanti di vlog-vlog berikutnya di Surabaya ataupun kota lainnya. Kalau gitu sampai ketemu di vlog berikutnya guys. Sampai jumpa lagi, bye.